Selanjutnya kita akan mempelajari obat-obat sistem endokrin. Dengan ini kita akan memahami sistem endokrin dan bagaimana obat-obatan dapat mempengaruhinya. Kita juga akan mempelajari berbagai jenis obat-obatan sistem endokrin dan bagaimana menggunakannya. Kita harus tahu efek samping, kemudian interaksi obat-obat, dan dengan ini semua bekal ini kita harus bisa memberikan edukasi dan informasi kepada pasien tentang obat-obat sistem endokrin. Jadi kita akan belajar anatomi fisiologi, hormon fungsinya, mekanisme kerja, obat diabetes, obat tiroid, kortikosteroid, obat kelenjar kelamin, obat paratiroid, dan edukasi informasi pasien. Kita mulai dengan feedback, review tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Jadi sistem endokrin ini adalah sistem kelenjar. Kelenjar yang menghasilkan hormon dan hormon itu dilepaskan dalam aliran darah. Hormon apa itu? Itulah pembawa pesan kimiawi yang mengatur bagaimana fungsi sesuatu organ dalam tubuh bisa diatur. Fungsi yang diatur apa aja? Pertumbuhan dan perkembangan, fungsi reproduksi, fungsi metabolisme, fungsi suasana hati dan perilaku, fungsi sistem imun, kekebalan tubuh, keseimbangan air dan elektrolit. Kita mulai dari kelenjar hipofisis. Ini adalah masternya, kepalanya, komandannya. Itu adalah dia di dalam otak, dia berada di tengah-tengah di bawah dari otak besar. Dia merupakan benjolan seperti ini yang tugasnya mengendalikan kelenjar endokrin lain. Jadi dari kelenjar hipofisis ini dia mengatur ke kelenjar adrenal untuk mengeluarkan kortikosteroid, mengeluarkan ke hati, ke kelamin, baik ke perempuan maupun laki-laki, kemudian ke tiroid menghasilkan supaya tiroidnya ke kelenjar payudara dan seterusnya. Jadi dia adalah komandannya yang mengatur seluruhnya. Kalau di ini mungkin dia Menko ya, Menteri Koordinator. Kelenjar tiroid ini di atas leher dan menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme. Kemudian di belakang kelenjar tiroid, ini kalau ini tiroid, ada kecil-kecil 4 biji itu kelenjar paratiroid. Apa kerjanya? Mengatur kadar kalsium dalam darah. Kemudian kelenjar berikutnya, kelenjar adrenal, ada di atas dari ginjal, makanya sering disebut sebagai kelenjar suprarenal. Ya, menghasilkan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Kemudian pankreas ini menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengatur gula darah agar masuk ke dalam sel. Kemudian glukagon. Glukagon itu adalah hormon yang diperlukan untuk supaya tabungan glukosa dalam bentuk glikogen dipecah. Kemudian ovarium ini juga sebagai kelenjar karena dia menghasilkan estrogen dan progesteron yang nanti akan berfungsi untuk proses jadinya menstruasi atau sebaliknya kalau kehamilan. Saya kira sudah dipelajari di ilmu biomedik dasar dengan baik. Jangan lupa diulang-ulang untuk dipahami dengan lebih baik lagi. Berikutnya testis pada pria menghasilkan testosteron yang mengatur karakteristik pria dan juga pertumbuhan dan perkembangan sel sperma di dalam testis. Fisiologi, jadi endokrin ini menghasilkan hormon dan masuk ke dalam darah. Hormon diangkut ke seluruh tubuh dan mengikat reseptor. Ingat bahwa perlu ada reseptor di sel target. Ketika sudah terjadi kompleks antara reseptor dan hormon, akan ada peristiwa biokimia yang menghasilkan efek yang spesifik. Jadi efeknya tidak sama antara satu efektor dengan yang lainnya, antara satu hormon dengan hormon lainnya. Dan kadar hormon dalam tubuh ini diatur secara baik oleh mekanisme yang kita sebut dengan umpan balik negatif. Jadi umpan balik negatif ini gimana? Kalau dia banyak, dia akan kasih kabar ke otak untuk mengurangi jumlah produksi hormon. Nah ini
Ini penting sekali, aksisnya penting sekali, sirkulusnya supaya jumlahnya tidak kebanyakan atau tidak berkekurangan. Contohnya, kalau gula darah tinggi, maka pankreas itu kan mengeluarkan insulin untuk mengambil sel glukosa dari darah masukin ke dalam sel. Ketika kadar gula darah rendah, pankreas melepaskan glukagon supaya darahnya tambah gula dari cadangan. Ketika tubuh stres, kelenjar adrenal melepaskan kortisol untuk membantu tubuh merespon terhadap stres. Ini contoh-contoh kendali sistem endokrin. Apa gangguannya? Ada penyakit-penyakit yang terjadi karena gangguan sistem endokrin. Yang pertama yang terkenal adalah sakit gula atau diabetes mellitus karena insulin berkurang. Kemudian hipertiroidisme karena kelebihan hormon. Jadi kelebihan hormon tiroid, hipotiroid kekurangan hormon tiroid, penyakit Addison karena kekurangan hormon adrenal, akromegaly ini disebabkan karena kelebihan hormon pertumbuhan. Jadi bertumbuh dengan lebih pesat. Dan sekarang kita lihat hormon dan fungsinya. Jadi hormon itu pembawa pesan kimia yang diproduksi untuk kelenjar endokrin dan dialirkan dalam darah. Ini penting untuk hampir semua fungsi tubuh. Jadi fungsi tubuh apa? Pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, metabolisme, suasana hati, sistem kekebalan, dan keseimbangan elektrolit. Ini diulang lagi, tapi kenapa? Karena penting. Kita lihat hormon pertumbuhan itu merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan. Tulang ada di epifisis, di ujung dari tulang panjang, kemudian ada jaringan yang harus bertumbuh berkembang melalui rangsangan dari hormon pertumbuhan. Hormon tiroid juga mempengaruhi metabolisme dan perkembangan otak dan sistem saraf. Insulin juga berguna dalam dalam memasukkan glukosa ke dalam sel sehingga gula itu bisa dipakai untuk energi sel. Kemudian hormon kelamin, estrogen, progesteron pada wanita mengatur siklus menstruasi dan kehamilan, sedangkan testosteron memicu perkembangan karakteristik pria termasuk pertumbuhan perkembangan sperma. Insulin membantu sel glukosa dari darah untuk energi masuk. Glukogen meningkatkan kadar glukosa darah ketika kadarnya rendah. Kortisol membantu tubuh merespon stres. Perhatikan bahwa saya mengulang-ulang ini karena memang ini perlu untuk diingat dan dipahami dengan baik. Dalam suasana hati dan perilaku ada beberapa. Serotonin. Nah, serotonin ini penting untuk mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Sedangkan dopamin berperan dalam merasa diri dihargai, merasa nyaman, motivasi, dan gerakan-gerakan tubuh kita. Kalau dia tremor, nah biasanya karena ada masalah dengan dopamin. Kemudian noradrenalin ini meningkatkan kewaspadaan, awareness, dan respon terhadap stres. Hormon adrenal akan membantu tubuh merespon terhadap stres dan infeksi karena dia akan mengeluarkan kortisol dan juga akan merangsang untuk terbentuknya sistem imun. Kemudian timosin ini memang perkembangan sel darah putih terutama pada anak-anak kalau yang. Kemudian ada hormon antidiuretik atau antidiuretik hormon. Ini membantu ginjal dalam mengatur kadar air dalam tubuh. Ini dikeluarkan oleh kelenjar suprarenal juga. Kemudian aldosteron membantu ginjal mengatur kadar natrium dan kalium dalam darah. Dan dengan cara yang sama, dia akan mengatur bagaimana air untuk tidak dibuang. Kita lihat sekarang mekanisme kerja obat-obat sistem endokrin. Setelah kita tahu fisiologi dari kelenjar endokrin, nah, kita lihat ada dua macam obat. Yang pertama agonis. Agonis itu efeknya sama dengan hormon. Ya, kalau antagonis yang menghambat efek hormon. Contoh agonis ini insulin sendiri. Tadi kan insulin dihasilkan oleh pankreas. Ketika pankreas gagal atau kurang menghasilkan insulin, kita tambah insulinnya dengan obat insulin. Atau pada kasus tiroid yang rendah, kita kasih levotiroxin. Sedangkan antagonis ini kita menggunakan efek yang terbaliknya, mencegah hormon mengikat reseptor, misalnya propranolol dan spironolactone. Atau bisa juga enzim itu dihambat yang memetabolisme hormon, sehingga kadar hormon di dalam darah meningkat. Contohnya metformin, ini juga sama, akarbose. Jadi bukan jumlah hormonnya, tetapi enzim yang memetabolisme hormon itu yang dicegah, dihambat. Kemudian induktor. Nah ini justru sebaliknya, dengan adanya induktor enzimnya ditingkatkan sehingga kadar hormonnya
kurang, seperti rifampin dan fenobarbital. Kemudian ada obat yang mengubah produksi hormon dengan cara agonis dopamin. Jadi produksi hormonnya ditingkatkan. Obat ini mengubah produksi hormon prolaktin dan pertumbuhan. Contohnya cabergoline dan bromokriptin. Atau somatostatin analog. Ini menghambat produksi hormon pertumbuhan. Ya, ini bisa ditambah atau dikurangi. Contoh obat-obat. Contoh untuk obat-obat diabetes, contohnya adalah insulin, metformin, sulfonylurea, dan gliptin. Sini biasanya injeksi, yang ini oral. Kemudian hipotiroidisme dikasih tiroksin, ya. Kalau hipernya kita kasih propiltiuracil dan methimazole. Penyakit Addison, kekurangan kelenjar adrenal, dikasih kortisol dan fluorokortisol. Akromegali ditekan dengan okreotid dan lanreotid. Kita lihat satu-satu ya, insulin dan analog insulin dari obat diabetes. Jadi insulin ini alami sebenarnya kan, dia membantu sel menyerap glukosa dari darah, kemudian nanti ini digunakan sebagai energi. Nah, kalau analog insulin ini dibuat modifikasi dan beberapanya hampir sama. Jadi profil kerjanya hampir sama, tapi ada yang sedikit berbeda. Persamaan insulin dan analog insulin, keduanya kerjanya sama, yaitu mengikat reseptor dan mendorong sel untuk menyerap glukosa. Keduanya digunakan untuk mengobati DM, terutama tipe 1 dan tipe 2. Jadi insulin dengan analog insulin sama fungsinya. Bedanya apa? Bedanya adalah onsetnya. Ya. Jadi onset beda, onset peaknya beda, lama kerjanya juga beda. Jadi insulin yang alami itu lebih cepat. Kemudian analog insulin biasanya dirangsang untuk lebih cepat dan lebih konsisten daripada yang alami. Jadi memang karena sudah direkayasa ya. Contoh insulin kerja cepat itu aspart, glisin, lipid dan seterusnya. Ya, kalau yang menengah itu yang dari manusia, insulin kerja panjang, analog yang dibuat. Kemudian ada obat antidiabetes oral. Tadi untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita DM tipe 2 dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat produksi glukosa atau menghambat penyerapan glukosa di usus. Itu caranya. Jenis-jenisnya ada metformin, ada sulfonylurea, ada meglitidin, ada thiazolidinedion, ya. Kemudian ada penghambat SGLT2, penghambat DPP2, DPP4, dan seterusnya. Ya nggak usah dihafalin, tapi biar tahu aja. Mekanismenya gimana? Ada yang meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat produksi glukosa, itu biguanid. Sulfonylurea meningkatkan sekresi insulin dari pankreas, jadi merangsang pankreas menghasilkan insulin, gitu ya. Kemudian meglitinid ini mempercepat sekresi insulin. Jadi bukan jumlahnya, tapi lebih banyak, lebih cepat produksinya. TZD ini meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat produksi glukosa. Jadi kalau glukosa dihambat produksinya, tentu kadar gula darah menurun. Dan kalau inhibitor SGLT2 ini menghambat penyerapan glukosa di ginjal sehingga dikeluarkan kadar gula darah akan turun. Sedangkan yang inhibitor DPP4 ini meningkatkan kadar inkretin sehingga merangsang sekresi insulin dan menghambat produksi glukosa di hati. Itu cara kerja bagaimana menurunkan kadar gula darah. Nah, dalam hal pemberian obat-obat diabetes perlu dipantau. Yang dipantau apa? Kadar gula darah. Ini penting sekali. Jadi tidak menggunakan obat anti diabetes, tidak boleh tidak dipantau. Pantaunya gimana? Dengan glukometer, alat kecil yang digunakan untuk mengukur kadar gula darah dari sampel yang sedikit sekali. Tapi ada juga continuous glucose monitoring, ini dipakai untuk mengukur secara terus-menerus. Nah, frekuensinya bagaimana? Tergantung apa diabetesnya, seberapa parah, rencana pengobatan, dan apa target pengendalian darahnya. Kemudian kita lihat obat-obat tiroid, dalam hal ini levothyroxine dan iotironin.
Levothyroxine dan diotironin adalah hormon tiroid sintesis. Jadi dia untuk hipotiroidisme, yaitu kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid. Ada perbedaan dalam hal struktur, fungsi, dan penggunaan keduanya. Pertama, levothyroxine atau T4 ini berbentuk tidak aktif dari hormon tiroid. Tubuh nanti kemudian akan mengkonversi levothyroxine menjadi liothyronin atau T3. Nah, ini bentuk aktifnya. Ini merupakan pengobatan lini pertama. Jadi yang pertama diberikan pada kasus hipotiroidisme. Efeknya lambat karena tadi harus dikonversi dulu. Jadi bisa lambat tapi bisa bertahan lama dan mudah dikonsumsi karena dosisnya biasanya 1 kali sehari. Umumnya lebih murah daripada memberikan yang bentuk sudah aktif. Kemudian liothyronin ini bentuk aktifnya tadi nggak perlu dirubah, langsung kerja, digunakan dalam kasus tertentu, misalnya hipotiroid yang berat, langsung membutuhkan pembaikan secara cepat. Ya, atau pada pasien yang nggak bisa dikonversi. Ada juga yang sudah dikasih T4 tapi tidak bisa dirubah jadi T3. Atau dikombinasi dengan levothyroxine pada beberapa kasus. Efeknya lebih cepat, beberapa jam, tapi tidak bertahan lama. Ya langsung. Ya. Kemudian membutuhkan jadwal pemberian yang lebih sering, beberapa kali sehari, dan harganya pastinya lebih mahal. Efek samping yang sering adalah jantung berdebar dan tremor. Berikutnya adalah kalau tadi meningkatkan tiroid karena hipotiroid, sekarang mengurangi kadar tiroid. Tiroid misalnya pada hipertiroidisme, kadar tiroid terlalu banyak menghasilkan hormon tiroid. Cara produksi menghambat produksi, menghambat pelepasan hormon tiroid dan kelenjar dari kelenjar tiroid, dan menghambat efek hormon di jaringan. Jenisnya ada tionamid, yaitu metimazol, propylthiouracil (PTO), ini yang sering. Kemudian iodin radioaktif, ini digunakan untuk kasus hipertiroidis yang parah dan tidak responsif terhadap obat di atas, tionamid. Dan berikutnya adalah beta blocker. Ini gejalanya yang diatasi, yaitu orang tremor, takikardi, kecemasan, dikasih beta blocker. Mekanismenya, kalau tionamid itu menghambat enzim yang diperlukan untuk produksi hormon tiroid. Sedang iodin radioaktif merusak sel-sel tiroid yang memproduksi hormon tiroid. Beta blocker itu menghambat efek hormon tiroid pada jantung dan sistem saraf. Sama seperti diabetes, kalau orang yang diobati tiroid juga perlu dipantau fungsi tiroidnya, tapi tidak seketat diabetes memang. Pantauan fungsi tiroid adalah proses untuk menilai kesehatan kelenjar tiroid dan memastikannya bekerja dengan baik. Ini penting dengan risiko pada pasien dengan risiko tinggi mengalami gangguan tiroid. Apa orang-orang yang dengan risiko tinggi mengalami gangguan tiroid? Siapa saja? Orang yang keluarganya ada penyakit tiroid, atau gejala yang terkait dengan tiroid, dari tremor, takikardia, dan sebagainya. Ada kondisi tertentu seperti diabetes atau penyakit autoimun juga perlu dipikirkan untuk hati-hati pada pasien-pasien yang mengalami gangguan. Metode pemantauannya apa? Pertama, tes darah. Apa yang bisa diperiksa? TSH. Periksa TSH, thyroid stimulating hormone. Periksa kadar TSH-nya, karena dengan TSH yang tinggi tentu kemungkinan akan banyak tiroid yang dihasilkan. Atau melihat free thyroxine. Nah, ini untuk melihat kadar T4 bebas, itu bentuk hormon tiroid tidak aktif dan tidak terikat protein. Atau yang lebih ini lagi, triiodothyronin. Ini bisa mengukur kadar T3 bentuk aktif. Nah, jadi yang tes darahnya bisa dilihat tiga ini ya. Jadi TSH-nya yang merangsang, kemudian bentuk yang belum aktif, atau bentuk yang sudah sangat aktif. Untuk ultrasound bisa dilihat struktur dan ukuran kelenjar tiroid melalui ultrasound, jadi pakai ultrasound di lehernya, atau biopsi tiroid. Ini hanya untuk kasus-kasus tertentu, ya. Kan biopsi butuh intervensi, butuh pembiusan dan sebagainya. Kapan dipantau frekuensinya? Tergantung kondisi pasien, hasil tes sebelumnya, jenis pengobatan yang diberikan. Apa interpretasinya? Kalau tiroid stimulating hormone tinggi, itu berarti kemungkinan besar terjadi hipotiroidisme. Karena apa? Tubuh berusaha merangsang karena tidak dihasilkan oleh tiroid, oleh kelenjar tiroid. Kalau rendah, kemungkinan besar hipertiroid justru. Jadi banyak feedback negatif. Jadi artinya, wah kemungkinan ini ada aktivitas tiroid yang berlebihan. Kalau yang bentuk tidak aktif dan aktif tinggi,
berarti hipertiroid, iya betul. Tapi kalau rendah, ya udah, itu berarti hipotiroid. Begitu cara interpretasi. Apa pentingnya? Mendeteksi gangguan tiroid secara dini. Jadi kalau ketahuan, oh ini sebabnya adalah karena produksi yang berlebihan, langsung ditekan atau dicari sebabnya apa. Dan sebaliknya. Memastikan pengobatannya secara tepat efektif dan mencegah gangguan atau komplikasi. Berikutnya adalah kortikosteroid, hidrokortison dan prednison. Ini adalah obat golongan kortikosteroid yang digunakan untuk mengobati berbagai inflamasi maupun autoimun. Mekanisme kerjanya mengikat reseptor glukotiroid di berbagai organ dan menekan peradangan. Digunakan untuk mengobati berbagai penyakit inflamasi dan autoimun seperti radang sendi, asma, lupus, dan alergi. Bentuknya ada tablet, sirup, suntik, dan salep. Efek sampingnya hampir sama, tapi yang pasti ada penambahan berat badan, osteoporosis, dan gangguan tidur. Kita lihat perbedaan hidrokortison dan prednison. Hidrokortison itu potensinya lebih lemah daripada prednison. Durasi kerja lebih singkat hidrokortison dibandingkan prednison. Metabolisme hidrokortison di hati, kalau prednison di hati tapi juga di ginjal. Harganya hidrokortison lebih murah daripada prednison. Indikasinya penyakit inflamasi, autoimun, atau kondisi lain yang butuh steroid. Penyakit inflamasi apa itu? Misalnya contohnya artritis reumatoid, sendinya sakit-sakit karena rematik. Kemudian pada asma, itu akan membuat saluran napas terbuka dan peradangan akan berkurang. Pada lupus, ya kita tahu lupus adalah autoimun, ini juga bisa berkurang dengan gejalanya bisa berkurang, jadi sendi, ruam, dan kelelahan. Penyakit Crohn dan colitis ulcerativa juga bisa berkurang peradangannya karena pemberian antiinflamasi dalam bentuk kortikosteroid. Pada alergi yang parah, walaupun agak lambat efeknya, bisa mengatasi anafilaktik atau reaksi alergi akut yang lain. Penyakit Graves, penyakit autoimun, sehingga mengurangi produksi hormon tiroid yang berlebihan. Miastenia gravis, dengan kortikosteroid bisa meningkatkan kekuatan otot. Kemudian anemi perniciosa, meningkatkan penyerapan vitamin B12. Juga diberikan kondisi lain seperti pada transplantasi organ, karena kalau kita berikan transplantasi, memberikan organ tubuh bukan dari organ tubuhnya sendiri, itu akan ada penolakan sehingga ditekan reaksi penolakannya dengan kortikosteroid. Untuk pada pasien kanker dengan kemoterapi, efek sampingnya salah satunya adalah mual maupun inflamasi, ditekan dengan kortikosteroid. Cedera kepala, kalau otak cedera itu bengkak, dia akan dikecilkan dengan kortikosteroid. Tidak diberikan pada kasus yang jelas infeksinya, kecuali dengan pemantauan ketat. Kemudian pada gangguan pencernaan, karena biasanya akan menyebabkan gangguan pencernaan. Kemudian ada kondisi-kondisi lain, termasuk kehamilan dan menyusui. Nah, infeksi ini bisa jadi kontraindikasi pada kortikosteroid, terutama pada infeksi jamur sistemik. Misalnya histoplasmosis atau kandidiasis, jelas tidak boleh diberikan, bisa menambah jamurnya. Atau infeksi virus yang sedang aktif seperti herpes simplex dan varicella. Ini ada kekecualian pada misalnya kasus kemarin COVID, ya, pada awal diberikan steroid, tapi setelah berjalannya waktu tidak boleh. Jadi ada waktu-waktu tertentu ya sesuai indikasi. Tuberkulosis aktif, nah ini tidak boleh kalau dia tidak mendapatkan terapi yang adekuat cocok dengan kuman penyebabnya. Dan tidak boleh juga diberikan pada kasus ulcus pepticus karena dia akan menambah perdarahan lambung. Pada diverticulitis karena juga akan menimbulkan risiko perforasi jebol. Divertikal itu ususnya menipis dan jadi gelembung. Kalau dikasih steroid bisa malah makin risiko jebol. Kemudian yang kontraindikasi lain adalah diabetes mellitus. Kenapa? Karena bisa meningkatkan kadar gula darah. Namun ini sangat tergantung ya. Kalau memang dibutuhkan sekali nggak apa-apa, tapi gula darahnya diturunkan dengan misalnya insulin dan sebagainya. Pada glaukoma, tekanan bola mata yang tinggi, kortikosteroid makin meningkat, sehingga kalau terlalu tinggi, itu retina bisa lepas dan orang akan mengalami kebutaan. Hipertensi, hati-hati karena kortikosteroid dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian pada orang yang osteoporosis,
karena salah satu efek samping dari kortikosteroid adalah meningkatkan resiko keropos tulang, ya makin jadi. Kemudian kehamilan dan menyusui betul merupakan kontraindikasi, tapi kalau terpaksa bisa diberikan asal jelas. Dan pada kehamilan tertentu memang diberikan steroid sebagai terapi justru untuk pematangan paru. Apa efek samping dari kortikosteroid? Ada gangguan metabolisme, gangguan pencernaan, gangguan psikologis, dan gangguan sistem kekebalan tubuh maupun gangguan lain. Gangguan metabolisme, nambah berat badan, wajahnya bengkak, gula darah naik, kerapuh tulangnya. Ada saluran cerna, gastritis, pendarahan lambung, mual, dan muntah. Psikologis, insomnia, perubahan suasana hati, dan depresi bisa terjadi. Pada sistem kekebalan tubuh akan ada risiko peningkatan risiko infeksi, penurunan kemampuan tubuh melawan infeksi, itu bisa terjadi. Pada mata bisa katarak, glaukoma, pada otot bisa terjadi penurunan kekuatan otot, kemudian bisa terjadi garis-garis merah pada kulit yang kita sebut dengan strie. Pemantauannya apa? Tekanan darah, karena tekanan darah bisa naik, gula darah bisa naik, jadi dipantau. Elektrolit juga bisa menyebabkan karena steroid bisa menyebabkan hipokalemi, kita harus ukur, atau hipernatremi. Kadar tulang, jadi tulang juga kita harus perhatikan dengan pemeriksaan tulang, kemudian fungsi hati dan ginjal karena kedua organ ini dipengaruhi oleh kortikosteroid. Dan hati-hati karena infeksi bisa makin muncul atau menjadi hebat dengan pemberian kortikosteroid. Berikutnya adalah obat-obat kelenjar kelamin. Kontrasepsi hormonal adalah metode pencegahan kehamilan yang menggunakan hormon untuk mencegah ovulasi atau sperma mencapai sel telur. Apa yang bisa diberikan? Pil KB diberikan secara oral, suntik KB diberikan setiap 1-3 bulan ke dalam otot, implan. Ini lebih lama, bisa ditanam di bawah kulit selama 3-5 tahun. Atau patch setiap minggu seperti pil tapi dalam bentuk yang kerja lambat, patch KB, atau cincin diberikan dalam vagina. IUD hormonal diberikan dalam rahim selama 3-10 tahun tergantung jenis IUD yang digunakan. Cara kerjanya mencegah ovulasi. Jadi sel telurnya nggak dilepas. Terjadi proses siklus yang lain tapi ovumnya tidak dilepas. Atau mementalkan lendir serviks sehingga sperma nggak bisa mencapai sel telur karena dia akan lambat, akan tertahan di serviks, di mulut rahim. Atau dengan cara menipiskan leher rahim sehingga mencegah implantasi. Kalau dia tipis, dia tidak bisa tertanam. Efek samping kontrasepsi hormonal adalah pendarahan yang tidak teratur. Pendarahan itu maksudnya pendarahan menstruasi. Dada terasa nyeri, mual muntah, berat badan naik, dan perubahan suasana hati serta terjadi penurunan libido atau nafsu ya. Keuntungannya apa? Umumnya efektif dan kemudian mudah digunakan, reversible karena kalau obat sudah dihentikan bisa kembali seperti sebelumnya. Dapat membantu meringankan gejala menstruasi, dapat melindungi diri dari kanker ovarium dan kanker endometrium. Kekurangannya tidak akan melindungi dari infeksi menular seksual, efek samping bervariasi dan ini memerlukan resep dokter serta biaya yang mungkin bervariasi. Berikutnya adalah terapi testosteron pada pria. Terapi testosteron adalah untuk menghadapi kondisi medis kekurangan testosteron seperti hipogonadisme. Karena testosteron ini adalah hormon seks pria yang berperan penting dalam berbagai fungsi seksual. Testosteron penting untuk libido, jadi nafsu, ereksi, dan kesuburan pria. Untuk otot, testosteron membantu membangun dan memelihara massa otot dan kekuatan. Kesehatan tulang, testosteron membantu menjaga kepadatan tulang dan membantu meningkatkan suasana hati dan energi. Jenis terapi setiap 1-4 minggu dapat diberikan terapi IM, suntikan, patch ditempelkan setiap hari, gel dioleskan ke kulit setiap hari, implan ditanam di bawah kulit, dan permen. Efek sampingnya jerawat, rambut rontok, agresi, dan penurunan kualitas sperma serta gangguan dan sleep apnea, jadi nafas terhenti pada saat tertidur. Berikutnya adalah terapi estrogen dan progesteron.
Kapan dipakai? Menopause. Jadi hot flashes, mukanya panas, kekeringan vagina, bisa diberikan terapi estrogen dan progesteron. Gangguan menstruasi tidak teratur, endometriosis, rasa nyeri pada saat haid, kemudian pada kanker payudara. Modalitas terapinya adalah PKB, HKB, cincin KB, IUD hormonal, dan terapi hormonal menopause dalam bentuk yang efek samping terapi estrogen dan progesteron adalah perdarahan tidak teratur, nyeri payudara, mual muntah, berat badan naik, perubahan suasana hati, dan ada kemungkinan risiko kanker endometrium meningkat. Lalu obat-obat kelenjar paratiroid. Sini ada kalsitriol dan kalsitonin. Kalsitriol dan kalsitonin adalah hormon yang berperan dalam mengatur kadar kalsium darah, namun efeknya berlawanan. Kedua hormon ini diproduksi secara alami dalam tubuh dan mempengaruhi kadar kalsium dalam darah. Ini adalah kesamaannya, sama-sama diproduksi secara alami. Perbedaannya adalah kalsitriol itu hormon aktif, kalsitonin itu adalah peptida, jadi belum aktif. Prekursornya, kalau kalsitriol itu vitamin B, kalau kalsitonin prokalsitonin. Produksinya, kalau kalsitriol oleh ginjal dengan bantuan hormon paratiroid, sedangkan kalsitonin itu sel C pada kelenjar tiroid, ya, jadi paratiroid. Efek pada kalsium, nah kalau kalsitriol meningkatkan kadar kalsium, kalau kalsitonin menurunkan kadar kalsium. Mekanisme kerjanya, kalau kalsitriol meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan pelepasan kalsium dari tulang, sedangkan kalsitonin menghambat justru pelepasan kalsium dari tulang dan meningkatkan ekskresi dibuang melalui ginjal. Kondisi yang terkait dengan kalsitriol dan kalsitonin adalah kalsitriol itu adalah kekurangan vitamin D dan hipoparatiroidism yang diberi kalsitriol. Sedangkan kalsitonin pada tumor sel C kelenjar tiroid, tapi agak jarang diberi. Fungsinya tadi sudah disebutkan dari tabel tadi bahwa kalsitriol menaikkan kadar kalsium dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan pelepasan kalsium dari tulang. Kemudian kalsitonin menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan menghambat pelepasan kalsium dari tulang dan meningkatkan pembuangannya melalui darah. Penggunaannya kalsitriol untuk kekurangan vitamin D pada dan hipoparatiroidism dan pada kasus hiperkalsemi kalsitonin. Berikutnya adalah obat-obatan kelenjar paratiroid, yaitu hipoparatiroidism dan hiperparatiroidism. Hiperparatiroid ini tidak efek kalsium darah ini adalah hipoparatiroidism, ya, dan terapinya adalah diberikan paratiroid hormon, suplemen kalsium dan vitamin D. Sedangkan ini terbalik ya, tadi terbalik. Jadi hiperparatiroidism, sedangkan hiperparatiroidism ini adalah kelenjar paratiroid menghasilkan terlalu banyak paratiroid, kadar kalsium darah tinggi, kadar fosfor darah rendah, sehingga jadi ini gejalanya nyeri tulang, batu ginjal, kelelahan, mual muntah, depresi, dan konstipasi. Terapinya adalah diangkat kelenjar paratiroid normal dan diberikan obat-obatan. Ini adalah hipoparatiroidism, kelenjar paratiroid tidak aktif, hiperparatiroidism overaktif. Kadar kalsium darah rendah, hiperkalsium tinggi. Kadar fosfor darah tinggi, rendah. Kebalikan, kalsium dan fosfor berbanding terbalik. Gejalanya kram otot dan kejang, kelelahan pada hipoparatiroidism. Sedangkan hiperparatiroidism nyeri tulang, batu ginjal, dan kelelahan. Terapinya, kalau hipo maka diberikan paratiroidnya atau suplemen kalsium dan vitamin D. Sedangkan pada hiper diberikan obat-obat yang menekan kalsium dan memberikan suplemen kalsium serta vitamin D. Edukasi dan informasi pada pasien tentang cara penggunaan obat yang benar ini penting sekali. Ini harus pasien itu tahu obat itu diberikan secara apa, untuk apa, dan hasil apa yang diharapkan. Jadi topik edukasinya itu ada beberapa, informasi obat, cara obat, efek samping, interaksi, dan penyimpanannya seperti apa. Jadi dari informasi, obatnya ini obat apa namanya, dosisnya bagaimana, cara pemberiannya apa, berapa lama digunakan, bagaimana cara menyimpannya. Ini penting dalam informasi obat. Kemudian cara minumnya, minum sesuai dengan resep, jangan melewati dosis, minum obat dengan air putih, jangan dengan misalnya yang tidak boleh dengan susu, dengan teh atau apa yang tidak boleh, ya kan? Kemudian efek samping,
harus dikenal. Jadi apa ini efek sampingnya? Kalau berdebar-debar, kalau merah, kasih tahu. Laporkan kepada dokter atau kepada pusat kesehatan terdekat, dan interaksi apa yang bisa terjadi. Jangan minum obat-obat lain, atau yang pasti jangan minum alkohol saat minum obat. Kemudian bagaimana cara menyimpan obatnya? Di kulkas kah? Di luar kah? Atau juga hati-hati pada jangkauan anak-anak, dan kalau sudah kadaluarsa jangan pernah digunakan. Dan edukasi berikutnya adalah penyimpanan obat yang aman. Ini perlu untuk meningkatkan pengetahuan pasien bagaimana menyimpan obat secara aman, meminimalkan risiko kesalahan dan kecelakaan obat, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Jadi tempat penyimpanan, tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung, jauhkan dari anak-anak dan dari hewan peliharaan, simpan di tempat yang aman dalam lemari obat atau rak khusus, jangan disimpan di kamar mandi atau dapur karena biasanya lembab dan panas bisa merusak. Perhatikan suhu penyimpanan, di label obat ada, jadi kalau dia memang perlu di kulkas, tapi kalau tidak jangan juga. Ada beberapa obat yang perlu disimpan di kulkas, jangan disimpan terlalu panas terlalu dingin. Kalau kadaluarsa dibuang, kalau sudah berubah warna jangan, kalau sudah terlepas sudah dibuang. Obat yang sudah dibuang itu dibuangnya dengan cara yang aman, jangan dibuang ke kloset. Efek samping obat perlu diketahui, jenis yang ringan apa faktor risikonya, penting melaporkan, dan seterusnya. Interaksi juga harus diketahui, farmakokinetik atau farmakodinamis sebentar ya. Kemudian penting diberitahu bagaimana interaksinya. Apa pentingnya pemantauan pada penggunaan obat? Tentu ini mau mengetahui ini efektif nggak obatnya, dan mau mengetahui efek sampingnya apa ini, memantau kondisi kesehatan pasien. Tiga hal ini penting sekali. Apa yang dipantau? Ya, pemeriksaan fisik, fungsi lab, dan fungsi penunjang lainnya. Hipertensi, kadar gula darah, dan berat badan bisa dilakukan di rumah sebenarnya sekarang. Dan follow up-nya adalah jadwal kontrol, membuat sesuai resep. Bagaimana berkomunikasi, harus berani bertanya. Itu perlu disampaikan kepada pasien-pasien kita. Dan kalau ada gejala apapun, mesti disampaikan ya, yang terkait dengan pengobatan. Dan lalu diberikan juga tips bagaimana memaksimalkan hasil pengobatan. Saya kira itu yang ingin disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.